Berikutnya, kami persilahkan pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah langsung disetujui? Berikutnya adalah pandangan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Setuju? Berikutnya kami sampaikan pandangan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju? Berikutnya kami sampaikan pandangan dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Berikutnya kami sampaikan, persilahkan kepada fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas 10 sikap dan pandangan fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR. Ada 2 fraksi yang tentunya ada menyampaikan usulan ya, terkait dengan sebelum kita memutuskan keputusan di dalam rapat paripurna ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kita semua terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat Komisi 3, tentunya semuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam alat kelengkapan Dewan DPR RI. Tentunya ini menjadi catatan kita semua, dan untuk karena itu, mengingat sangat strategisnya keputusan ini dan ada beberapa pandangan yang tentunya menginspirasi kita semua sebelum mengambil keputusan, tetap kita sepakat dalam kaitan ini, apapun keputusan kita serahkan sepenuhnya nanti secara kelembagaan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian sidang terhormat ini. Barangkali sebelum kita menyampaikan itu dan sebelum mengambil keputusan, apakah dari Ketua Komisi 3 akan menyampaikan lagi? Cukup? Cukup. Silakan, Pak Aziz. Cukup? Cukup. Ada usulan Pak Aziz kan? Saya hanya menyampaikan pandangan dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Amanat Nasional, supaya dalam rapat forum paripurna tingkat kedua ini menjadi suatu kesepakatan dan menjadi clearance kepada publik, agar tidak ada fraksi yang merasa terpojokkan, ada fraksi yang merasa di depan. Perlu kami sampaikan, kami selaku pimpinan Komisi 3 di dalam rapat pleno Komisi 3, baik yang pertama, kedua, dan ketiga, seluruh pandangan fraksi telah menyetujui dan menyepakati. Adapun pandangan-pandangan fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta rapat konsultasi dan fraksi Partai Demokrat meminta rapat konsultasi tidak pernah diungkap dalam rapat pleno Komisi 3. Jadi, saya selaku ketua rapat dalam pimpinan rapat pleno Komisi 3 tidak pernah menerima usulan maupun pandangan secara lisan maupun tertulis dalam rapat pleno Komisi 3. Yang kedua, di dalam pandangan dari beberapa yang menginginkan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi dalam dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana tertentu, kami dari Komisi 3, saya Aziz Samsudin A248 dari daerah pemilihan Lampung menyampaikan bahwa fungsi dan tugas Dewan adalah mengawasi tugas daripada yang diatur dalam konstitusi. Perlu digarisbawahi suatu tindakan yang telah dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat Kepolisian Republik Indonesia, adapun di tingkat Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, terlebih lagi dalam lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan pemerintah, untuk bisa saling menghormati dan menghargai sesuai kewenangan, tugas dan tupoksinya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini saya hanya melakukan klarifikasi agar tidak ada salah pandangan di dalam fraksi-fraksi yang ada dalam Komisi 3 untuk secara jelas dan transparan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampaikan tambahan dari Ketua Komisi 3. Bapak Ibu sekalian, banyak hal tadi sudah disampaikan dan tentunya juga dari beberapa fraksi sudah menyampaikan sikap. Namun demikian, di meja pimpinan kami telah berembuk ya untuk sedapat mungkin kita mengambil keputusan ini secara bulat ya, karena ini menyangkut hal yang sangat prinsipil, sehingga kalau boleh kami usulkan kita segera mengadakan lobby barang 5-10 menit
tentunya tidak merubah substansi dari apa yang telah disampaikan dan diputuskan dari Komisi 3 dan tetap menghormati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masukan dari fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan. Interupsi. Setuju? Interupsi. Silakan, Pak Victor. Victor Laiskodat, fraksi Partai Nasdem. Pimpinan rapat yang saya hormati. Kita tentunya memahami betul mekanisme pengambilan keputusan di dalam Dewan ini. Dan keputusan itu telah kita percayakan kepada komisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan surat yang telah dikirimkan Presiden kepada Dewan ini. Mereka telah bekerja dengan baik, dan tentunya dalam sistem berpolitik, tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pada rapat tingkat 2 saat ini, paripurna hanya menanyakan, ada yang setuju atau tidak setuju. Kalau memang mayoritas setuju, ya disahkan saja. Tidak perlu lagi ada konsultasi. Tidak perlu konsultasi. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk itu. Karena kita masuk dalam pembahasan agenda ketiga, tentunya itu tidak perlu lagi. Jangan lagi kita mengeliminir putusan yang telah dilakukan oleh teman-teman kita, karena itu adalah utusan fraksi-fraksi di Komisi 3, bukan utusan siapa-siapa. Dan tentunya tidak perlu lagi kita bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor. Jadi prinsipnya kita semua sama, ya. Artinya kita ingin memberikan suatu pertama apresiasi terhadap kerja keras dari Komisi 3 yang telah bekerja luar biasa dalam menentukan calon Kapolri. Karena apapun alat kelengkapan Dewan tidak terpisahkan dari prinsip struktur yang ada di DPR RI ini. Kemudian yang kedua, mengingat pentingnya dari keputusan-keputusan yang akan kita ambil, terutama terkait dengan keputusan yang sangat strategis ini, tentunya secara objektif kami harapkan kita tetap harus objektif, memberikan suatu apresiasi tanpa tentunya meninggalkan dari keputusan apa yang telah disampaikan di dalam Komisi 3. Untuk itu kami mengusulkan di ruang pimpinan ini, di meja pimpinan, agar kita ada ruang untuk melakukan komunikasi ataupun lobby barang 5-10 menit sebelum kita setuju sekali. Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan. Setuju. Silakan. Interupsi pimpinan, interupsi. Tanjung Sari, silakan. Ya. Interupsi Henry Yoso, fraksi PDI Perjuangan. Ya. Dari PAN dulu, kemudian Pak Henry, silakan. Mas Gus. Pimpinan, saya Gus Wianto dari Dapil 9 Tuban Bojonegoro. Yang pertama, meskipun fraksi PAN tadi disampaikan tidak pernah mengungkapkan di Komisi 3 untuk melakukan penundaan terhadap proses di paripurna ini, tetapi politik itu dinamikanya selalu berkembang. Dan setelah kita memperhatikan berbagai macam masukan, termasuk kita mengikuti perkembangan di seluruh media yang ada, media sosial, media cetak, televisi, dan lain-lain, tentunya kita bersama-sama akan lebih bijak, akan lebih arif kalau kita berhati-hati di dalam membuat keputusan ini. Karena Kapolri ini nanti akan bertugas, salah satunya adalah untuk penegakan hukum. Kita sangat setuju dengan statement Presiden ketika mengangkat Kapolri, pejabat negara lainnya harus betul-betul hati-hati dan komitmen untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih. Tradisi yang kemarin kita betul-betul sangat menghargai, dan ini kalau dibangun secara terus-menerus tentu akan menjadi lebih baik. Untuk konsultasi sebelumnya kepada KPK dan PPATK. Oleh karena itu, dengan setelah kita menghargai seluruhnya, termasuk menghargai seluruh proses yang ada di Komisi 3, dan alhamdulillah meskipun saya tidak berada di Komisi 3, telah mendengarkan juga melalui televisi
bahwa dari sisi kapasitas dan lain-lain tidak meragukan. Tentu ini salah satu aset anak bangsa. Dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan di dalam Polri ada juga kader-kader yang terbaik. Oleh karena itu, memohon dalam paripurna ini untuk menunda sejenak, kita rapat konsultasi antar pimpinan fraksi, sesuai dengan usulan dari fraksi PAN tadi. Syukur-syukur kalau sebelumnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita berkonsultasi sama Presiden. Tentu ini menjadi lebih arif dan kita lebih berhati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan ini. Terima kasih. Pimpinan, interupsi. Ya, silakan Pak Henry. PDI Perjuangan, silakan. Terima kasih. Pimpinan, bahwa proses yang sudah dilakukan oleh Komisi 3 itu adalah suatu proses yang melibatkan seluruh fraksi. Artinya semua fraksi telah menyatakan sikapnya di dalam Komisi 3, sehingga tidak perlu ditanyakan lagi dengan anggota-anggota yang lain. Dan tadi sudah dimintakan lagi pandangan masing-masing fraksi. Dari pandangan masing-masing fraksi, jelas 99% mendukung atau membenarkan atau mengharapkan kepada paripurna hari ini agar menetapkan atau mengesahkan apa yang sudah dihasilkan oleh Komisi 3. Oleh karena itu tidak perlu lagi ditunda-tunda, diskor meskipun semenit, 10 atau 2, apalagi 10 menit. Jadi sebaiknya pimpinan langsung menjatuhkan putusan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua mengapresiasi, menghargai masukan, pendapat, saran dari fraksi maupun Bapak Ibu sekalian secara personal sebagai anggota Dewan. Tentunya beberapa hal pandangan tadi kita melihat ada satu hal yang kami harapkan betul-betul kita mengambil keputusan, tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitan dengan beberapa masukan, saran dan pendapat dari seluruh fraksi maupun beberapa fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya pada siang hari ini. Tentunya substansi dari apa yang telah dibahas dalam Komisi 3 sebagai bagian kerja keras yang harus kita sama-sama hormati, ini pengambilan keputusan finalnya ada di paripurna, dan kita harapkan kita nanti akan mengambil keputusan, bahasa kami, ku tahu yang kau mau. Tentunya menjadi proses hal yang harapannya tetap bulat utuh tanpa meninggalkan suatu hitam putih di antara kita. Saya sepakat dari apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi, jangan sampai ini memberikan suatu persepsi yang berbeda di masyarakat, tetapi kami harapkan ini menjadi bagian keputusan institusi DPR RI yang memutuskan seandainya nanti diputuskan setuju, untuk lebih dahulu kita melalui forum lebih 10 menit dari meja pimpinan untuk mengundang seluruh ketua fraksi. Setuju? Pimpinan, yang lobby berdua saja situ. Yang lobby berdua saja. Ya, pemirsa, saat ini sedang dilakukan skorsing ataupun lobby yang akan dilakukan dari gedung DPR yang akan memakan waktu 5 hingga 10 menit. Dan ini akan dimanfaatkan untuk dilakukan rapat konsultasi sebelum pengambilan keputusan oleh DPR terkait dengan calon Kapolri Budi Gunawan. Dan beberapa catatan yang kemudian juga bisa kami share kepada Anda. Di antaranya adalah 10 fraksi tentu saja sudah setuju terkait dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Kapolri saat ini, Sutarman. Dan terdapat 2 fraksi yang memberikan catatan, di antaranya adalah fraksi PAN dan juga dari Demokrat yang kemudian sudah disampaikan oleh Benika Harman. Beberapa pertimbangan ataupun masukan yang disampaikan oleh Benika Harman dari fraksi Demokrat, di antaranya adalah mengapa kemudian mengusulkan penundaan keputusan. Pertimbangannya di antara lain adalah akan mencoreng sejarah Republik Indonesia terkait dengan pencalonan seseorang untuk bisa menjadi Kapolri, padahal statusnya
adalah tersangka kasus korupsi yang ini kemudian juga disampaikan oleh KPK beberapa waktu lalu. Dan apabila Budi Gunawan tidak dapat mendapatkan terus melanjutkan prosesnya, Budi Gunawan tidak, dan juga Kapolri tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan yang harus dilakukan oleh anggota Dewan diantaranya adalah melakukan pendalaman dan juga klarifikasi atas kasus korupsi yang disangkakan terhadap Budi Gunawan. Kemudian juga pertimbangan keempat yang disampaikan oleh fraksi Demokrat diantaranya adalah Sutarman masih tetap menjalankan tugasnya hingga klarifikasi selesai. Dan masa jabatan Sutarman masih belum selesai. Artinya ini kemudian masih bisa dilakukan proses klarifikasi terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Budi Gunawan. Dan jika Dewan dan juga dalam hal ini adalah fraksi mengabaikan apa yang disampaikan oleh KPK, ini akan berakibat kurang baik kepada kedua pihak. Dan keputusan apakah Budi Gunawan akan menjadi Kapolri menggantikan Sutarman akan diberikan sekitar 10 menit ke depan. Dan breaking news berita 1 TV akan kembali setelah jeda.